Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya mencoba untuk mereview ya. Ini makanan alternatif pada masa saya SMP ya, SMP atau SMA. Jadi ketika tidak memiliki ikan, kemudian lauk pauk, uang untuk membeli ikan, jadi alternatifnya ya makan nasi dengan air, teman-teman. Jadi teman-teman yang lahiran 90-an, 80-an atau 90-an ke atas, dikit ya, tetap pasti merasakan makanan alternatif seperti ini. Saya anggap ini makanan alternatif ya, karena sejatinya makanan seperti ini hanya dirasakan oleh anak-anak rantau pada angkatan tahun 1990-an, kemudian 1980-an gitu kan. Jadi ketika balik pulang dari sekolah tidak memiliki ikan, jadi alternatif hanya makan nasi dengan dicampur dengan air ya. Ya, di video saya yang lalu itu khas masakan Bima, tapi sekarang ini khas makanan anak kos ya, angkatan tahun 80-an dan 90-an ke atas. Jadi saya coba ya teman-teman, jadi mengulang dan mengingat masa lalu, sehingga saya untuk ini ya, jadi pada prinsipnya agar kita mawas diri bahwa kita kala itu pernah merasakan hal-hal yang jauh lebih ekstrim ya dibandingkan sekarang. Jadi air putih dicampur disirami di nasi. Jadi entah pada masa itu memang rasanya ya legit enak juga sih ya, karena uang tidak ada, kemudian hanya tersedia nasi saja. Karena prinsipnya dulu sebelum berangkat sekolah ya, kami memasak terlebih dahulu ya. Pasca pulang sekolah biasanya lupa ngambil daun kelor, lupa apa ya, minta-minta ikan ke teman-teman yang lain ya. Jadi alternatif untuk mengisi kekosongan perut pada saat itu ya, kami hanya menikmati nasi dengan aroma khasnya ya, tidak ada lagi intervensi ikan dan sayur-sayuran yang lain. Oke teman-teman, saya coba ya makan seperti ini, apakah masih terasa enak atau tidak gitu. Oke teman-teman, ayo. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mulai makan ya, mari kita berdoa ya, mudah-mudahan kelak kemudian hari kita diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, halal dan tidak berasal dari hal-hal yang ini ya, hal-hal yang itulah, bingung juga saya mau katakan apa gitu. Ayo teman-teman, ayo mari kita berdoa sebelum makan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ayo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sama ya, karena prinsipnya nasi dulu dengan nasi yang sekarang ini tidak ada bedanya. Rasanya hambar, tetapi memang aroma nasinya masih khas ya, masih enak,
Oh ya, saya lupa ya. Biasanya kalau tidak dicampur dengan air saja, biasanya ada garam yang yang dicampur di dalam nasi atau disimpan di pinggir pinggir piring. Jadi ketika suap kemudian dicelupin dikit, yang penting ada rasa. Tetapi kali ini saya enggak ada campuran apa-apa, tapi campuran air saja ya untuk memberikan running gitu kan, supaya masuk cepat dalam perut gitu. Oke, bagi teman-teman yang pernah merasakan seperti saya dulu, yang angkatan tahun 80-an, 90-an ke atas, jadi pernah merasakan, bagi anak-anak rantau ya, yang dari deso gitu kan, dari desa seperti saya, jadi pernah merasakan hal yang sama. Awas loh teman-teman, jangan so elitis ya. Mungkin sekarang kalian udah punya banyak uang gitu kan, bisa beli makanan yang jauh lebih mewah, megah dan enak gitu kan. Di rumah, kemudian bisa makan di rumah makan yang mewah. Tetapi harus kemudian diingat bahwa hari ini teman-teman sukses, semua berawal dari hal-hal yang sulit dan susah, dan perjuangan panjang teman-teman. Oke teman-teman, mari. Rasanya tetap kayak air bakso ya, jadi bunyinya masih enak. Teman-teman, saya sih berharap bahwa channel YouTube ini ya diberikan support ya, minimal untuk mendukung video-video kami berikutnya. Ya, support mestinya memang ya, sebenarnya tidak prabayar sih teman-teman, hanya gratis gitu kan. Tapi terkadang memang kita merasa risih dengan video-video yang tidak edukatif seperti saya ini gitu kan. Maka ya terkadang tidak di-subscribe sama teman-teman gitu kan. Tapi ya saya sih berharap teman-teman memberikan support dengan cara subscribe ya. Jadi menekan tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Karena the best my friend adalah teman-teman yang memberikan dukungan dan support melalui subscribe gitu teman-teman sekalian. Saya akan coba terus mengulas jadi pengalaman masa lalu ya. Walaupun memang ini hanya hiburan, tapi memang ini juga akan menceritakan my private gitu kan. Karena di masa-masa dulu saya memang luar biasa susahnya gitu kan. Malum berasal dari anak desa yang tidak memiliki listrik gitu kan. Kemudian aksesibilitas seperti transportasi, infrastruktur dan lain sebagainya ya pada saat itu belum diperbaiki, maka perjuangan kami untuk melanjutkan studi dari Bima itu, dari Sempungu ke Bima, jalan, saya berasal dari Sempungu ya teman-teman, Sempungu, Desa Sempungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, begitu. Jadi jarak tempuh yang dari Sempungu ke Bima itu dulu kami jalan kaki bisa, kalau nggak terlalu ini satu hari full start pagi kemudian nyampenya sore gitu kan. Tapi biasanya start malam itu kami nginapnya di
pertengahan jalan, kemudian lanjut naik boat entah di, biasanya dulu saya di Nggeri ya, di Nggeri, di Dusun Nggeri, Kecamatan Surmandi, di Desa Kenampa pada saat itu, karena alat transportasinya juga pada saat itu belum ada ya. Kemudian motor tidak ada, sepeda tidak ada, jadi alternatif ya jalan kaki. Jadi masuk boat itu pada kami dari Sumpungu itu alat transportasinya kalau darat gitu kan, jadi laut ini ya pakai boat gitu. Tapi biasanya kalau boat ini kan tergantung cuaca. Kalau musim kemarau ya mungkin ini ya nggak jalan gitu kan ya, tergantung penumpangnya juga pada saat itu ya. Jarak tempuh yang ditempuh tuh mulai dari Sumpungu ke Bima pakai transportasi laut itu mencapai, kalau satu mesin itu mencapai 4 jam, tetapi kalau 2 mesin dia 2 jam, teman-teman sekalian. Jadi memang pengalaman yang sangat luar biasa pada saat itu, teman-teman. Ya, hari ini memang bukan ini ya, kita bukan menganggap bahwa diri kita telah ini sukses begitu kan, tetapi kita juga mereview gitu kan. Jadi kesalahan-kesalahan yang pernah, bukan kesalahan sih, tetapi pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui bersama memang sangat luar biasa ya. Saya alhamdulillah teman-teman sekalian ya, mulai dari SMP dulu. Awal-awal masuk SMP memang diperkenalkan hidup makan nasi tanpa ini, dan sampai alhamdulillah sampai hampir selesai S3 ini saya tetap merasakan hal yang sama. Jadi ini juga akan menjadi edukasi bagi my child supaya melihat bahwa bapaknya dulu pernah susah seperti ini, susah, pernah berjuang gitu kan. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama